Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Di video kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang atau merespon beberapa komentar yang kalian tuliskan di video yang sudah saya upload. Sebelumnya untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silakan tolong bantu di subscribe supaya ini bisa tembus 5.000 subscriber di 1 tahun channel ini di tanggal 26 Juni nanti. Oke, mohon bantuannya, thank you. Nah, saya ada baca beberapa komentar gitu kan, atau pertanyaan. Seperti dari ini Ayamat channel berkomentar, saat ini masih hold saham Pegas bang? Jawabannya adalah masih. Saya masih hold saham Pegas. Kenapa? Karena saya masih percaya berdasarkan hitung-hitungan metrik yang sudah saya buat, bahwasanya saham ini masih kemurahan, potensinya masih besar, dan harganya masih akan naik gitu. Jadi dia memang belum kembali ke harga wajarnya dan belum mencapai target price saya juga gitu untuk sell. Nah, jadi saya masih hold sahamnya hari ini, dan saya santai aja gitu ngeholdnya karena pada dasarnya memang Pegas ini rutin bagi dividen gitu. Jadi saya nggak takut. Yang selanjutnya dari Notex berkomentar, kalau aja kebijakan HGBT tidak dilanjutkan, wah multi bagger Pegas. Nah, saya setuju juga sama kamu Notex karena memang kebijakan HGBT ini dia jadi simpelnya gini kawan-kawan. Pegas ini kan distributor sebetulnya. Dia memang ada produsen yang memproduksi langsung gas alam itu dari anak perusahaannya PT Saka Energi itu kan. Tapi memang untuk kebutuhan pasokan ke pelanggan dia butuh lagi beli dari yang lain. Contohnya beli dari Medco gitu kan. Medco dia beli dari Medco juga itu kan. Nah, ada beberapa industri yang sudah ditetapkan pemerintah harga HGBT itu harga gas per BBMBBTU atau BBTUD saya lupa gitu. Jadi dia ditetapkan $6 per MMBTU gitu kan. Nah, itu harga yang ditetapkan pemerintah untuk Pegas untuk dijual ke 7 industri ini. Industri pupuk, keramik gitu kan, baru pabrik kaca gitu kan, pokoknya spesial lah 7 ini. Nah, kalau misalnya HGBT ini ketetapannya sudah dicabut pemerintah, jadi Pegas bebas gitu menentukan harganya berapa gitu kan, menyesuaikan dengan berapa harga gas alam dunia gitu atau berapa modal dia gitu kan. Dia bebas mau ngambil margin keuntungan berapa. Nah, itu pasti bakal menguntungkan Pegas lagi gitu. Lebih besar gitu kalau misalnya aturan HGBT ini dicabut. Jadi mungkin begitu yang dimaksud Notex ini. Ini ada komentar dari Pipiko berkomentar, saya masih nyangkut Pegas di harga 1.800 sudah hampir 2 tahun. Wah, saya cukup respect sama kamu Pipiko kalau misalnya kamu masih ngehold Pegas selama 2 tahun di harga beli 1.800. Tetapi sebetulnya kalau saya boleh menambahkan, seharusnya pada saat harga sahamnya jatuh di 1.100, dan saya harap kamu melakukan ini juga sebetulnya, itu kamu beli lagi, hajar lagi kan gitu. Nah, ini kan kita, kalau kamu bilang sudah hampir 2 tahun, artinya asumsi saya dari 2022 kamu masuknya. Nah, katakanlah kamu masuk di 1.800, berarti kan itu tahun, nah kemarin kan Januari 2024 itu dia sampai turun sempat ke 1.000-an gitu kan. Kalau kamu beli Pegas dengan modal sebesar waktu kamu beli di 1.800, maka itu average-nya akan turun jauh banget itu. Mungkin average mau di sekitaran 1.400 atau 1.500 gitu kan. Nah, kalau average-mu sudah di segitu, maka
per hari ini kamu tinggal minus berapa persen aja, karena kan harga sahamnya udah berapa Pegas hari ini kan, udah 1.500-an pun gitu kan. Jadi bentar lagi udah balik modal, tambah kita untung dari dividen gitu kan. Nah jadi memang kawan-kawan ada beberapa strategi di investasi saham ini terkait pada saat momen membeli, pada saat momen menjual itu kapan, dan itu memang harus dipelajari gitu. Gak bisa kita tiba-tiba awam tahu gitu kan. Nah, tapi sederhana aja sebetulnya. Kalau misalnya kita mau belajar logika sederhananya kan, kalau kita beli barang di harga 1.000, kemudian harga barang ini turun di 500, awalnya kita membeli satu di harga 1.000 dan ada jatuh di harga 500 dijual, kita beli lagi pada saat di 500 itu. Jadi kan rata-rata harga beli kita ini 1.500 bagi 2 kan, 750 kan, dengan catatan barang kita jadi 2 gitu kan. Nah kalau harga barang ini nanti jadi 1.000 lagi, kita udah untung 250 perak kan. Logikanya gitu aja. Jadi kalau kita sudah yakin dengan saham yang kita beli dan harganya jatuh, sebetulnya itu peluang yang enak banget gitu untuk average down gitu. Kemudian ada dari Sony Samsono berkomentar, kita dikacau POM digoreng naik sebentar gak bisa bertahan 3 bulan turun sampai 4.000, kacau negara. Untuk pacu masyarakat Indonesia nabung di harga 4.000 saham. Saya kurang tahu kalau memang misalnya ini digoreng. Saya rasa ini keliru, karena Samber itu sebetulnya nggak bisa digoreng itu karena market capnya besar banget. Mustahil ada individu yang bisa ngegoreng Samber gitu. Itu aja komentar saya. Sigma berkomentar OTW 2000. Oke, amin Sigma. Menyala kalau 2000 kita menyala. Abad berkomentar, pengennya sih harga turun dulu buat tambah slot, malah naik lagi, nambah lot ini masih. Tapi kayaknya kenaikan masih euforia karena kontrak baru. Well, see bro. Oke, kita lihat aja nanti. Kalaupun dia memang mau naik, ya udah naik aja sih itu kan. Laporan keuangan kuartal 2 sebetulnya penentunya. Kalau kuartal 2-nya 2,5 triliun, 2 triliun, 3 triliun di kisaran segitu, wah, nah harganya pasti naik lagi gitu kan. Karena asumsinya labanya akan lebih tinggi daripada 2023 jika disetahunkan gitu. Gases itu orang berkomentar, intinya selama ketegangan geopolitik Timur Tengah masih tinggi, Israel vs Houthi, Hezbollah masih bisa dipastikan suku bunga The Fed masih akan terus tinggi. Karena apa nih? Panjang banget. Mana tadi? Karena Amerika sebagai backing Israel akan membantu Israel, efeknya anggaran Amerika dolar terpakai untuk utang perang dan meningkatkan inflasi di Amerika. Mau tak mau suku bunga harus tetap tinggi bahkan naik. Kemudian dibalas lagi nih sama user QX589. Coba cek lagi, anggaran militer AS ke Timur Tengah itu bukan hibah sumbangan AS dagang, karena negara yang terima harus bayar sehingga tak membebani ekonomi AS. Dibalas lagi sama dia, pengecualian untuk Israel, karena Israel itu bagikan saudara kandung AS, apapun akan dilakukan US untuk melindungi tanah perjanjian, sebab seorang orang Yahudi pelarian Amerika lah yang membangun AS hingga super power bisa seperti sekarang melalui ilmu jenisnya dan para konglomeratnya. Jadi sebetulnya kawan-kawan untuk menganalisa saham gitu kan, memang kita perlu juga tahu faktor ekonomi makro ya kan. Ya itu ekonomi makro itu seperti geopolitik dunia sekarang gimana gitu. Memang mempengaruhi, pasti mempengaruhi. Tapi kalau untuk kita memang betul tahu secara rinci kaitannya ke harga saham yang kita beli, mungkin akan sangat berat gitu. Jadi memang kita menganalisis ekonomi makro itu hanya untuk dapat gambaran umum aja gimana market kita akan melaju dan sekarang gitu. Kalau memang kita menganalisa saham, personal satu saham, maka kita harus menganalisa lebih ke arah mikronya, kemana, kayak mana kondisi si fundamental saham ini, perusahaannya gitu. Menurut saya gitu.
Ten Kuken 234 berkomentar, menit 1.15, kalau dapat dividen atau amunisi lagi incar sama apa bang? nanti kita bahas itu dan kita analisa. Oke, kawan-kawan, itu aja yang bisa kita baca. Nanti mungkin akan kita coba bahas lagi. Sampai sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Untuk kawan-kawan yang mau belajar saham secara private atau online, silakan chat WA saya di sini. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.